Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah semua, al-ikhwah wal akhawat, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya senantiasa dan terus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tentunya tidak mungkin kita hitung satu persatu, dan di antara nikmat yang tak terhingga nilainya yaitu kita masih diberikan kesempatan juga digerakkan hati dan langkah kita untuk berkumpul kembali di majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan memasukkan apa yang kita ikuti hari ini ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya dan sebagai pemberat al-mizan nanti pada hari kiamat. Tapi sebagaimana dimaklumi, kita masih dalam bahasan kitab Masail al-Jahiliyah, yang kitab ini sama-sama kita ketahui mengungkap sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang dahulu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu, sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwasanya al-jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang bersifat dalam bahasan ini ya tidak hanya orang jahiliyah yang disebut sebagai al-wathaniyah atau yang menyembah berhala dan seterusnya, tidak, tapi seluruh yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam kategori jahiliyah. Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian yang tadi menyembah berhala dan seterusnya, itu semua termasuk golongan jahiliyah yang disebutkan sifat-sifatnya pada poin-poin dalam kitab ini. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya poin-poin dalam kitab ini ya tentu tidak membatasi dalam sifat-sifat jahiliyah. Sungguh banyak tentu sifat-sifat jahiliyah yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau di sini, namun ini adalah gambaran besar daripada sifat jahiliyah. Dan juga dimaklumi, mempelajari dan membaca, memahami kitab-kitab seperti ini ya tentu untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Jadi untuk mengetahui asyarr, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Jadi disebutkan bahwa kita mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, namun untuk menjauhkan diri daripada keburukan tersebut. Dan juga kita ingat juga mempelajari hal-hal yang buruk ini juga dalam waktu yang sama menguatkan pemahaman kita tentang kebaikan-kebaikan yang berlawanan dengannya. Jadi biddiha tatabayyanu al-asya'. Dengan mengetahui lawan sesuatu, maka sesuatu tersebut akan lebih jelas. Jadi kita ketahui sifat-sifat jahiliyah, maka kita akan lebih jelas lagi tentu tentang ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnahnya secara umum. Jadi kita mengetahui bid'ah, kita lebih memahami sunnah. Kita mengetahui syirik, kita memahami tauhid dan seterusnya. Atau sebaliknya, mengetahui tauhid ya tentu akan lebih jelas terkait dengan kesyirikan dan seterusnya. Dan ini tentu kaidah ya di dalam kehidupan, karena sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ya, maka dengan mengetahui pasangannya atau lawannya, maka yang lainnya akan menjadi lebih jelas. Jadi itu sekali lagi permasalahan jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah ini untuk kita ketahui sebagai tadi menjauhkan diri daripada sifat tersebut, lalu kemudian juga lebih memahami tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kita akan melihat poin yang ke al-hadiyatu wal arba'un, yaitu yang ke-41 ya. Yang ke-41, di mana sebelumnya kita telah membaca dan juga menerangkan terkait dengan poin yang ke-40, lalu kemudian 39 dan seterusnya 38, yaitu permasalahan atau pembahasan asma wa sifat, di mana intinya orang-orang jahiliyah, sekali lagi orang jahiliyah di sini yang dimaksud ya tidak hanya
orang-orang yang menyembah berhala tadi kita sebutkan, namun ya semua yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi mereka sebagaimana kita ketahui dalam poin-poin sebelumnya mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan pengingkaran-pengingkaran tersebut macam-macamnya, lalu kemudian bagian-bagiannya sedikit pernah kita sebutkan pada poin-poin tersebut. Karena pembahasan asma wa sifat ini juga memiliki pembahasan tersendiri, tentu tidak cukup dengan menyebutkan atau membahas poin per poin dalam sifat jahiliyah ini. Namun ya tidak ada rotan akar pun jadi, maka ya sedikit saja insyaallah. Mudah-mudahan itu sebagai gambaran umum ya. Adapun secara rincinya ya tentu dalam bahasan tersendiri. Lalu kemudian di sini disebutkan permasalahan yang ke-41, nisbatun naqis ilaihi. Mereka menisbatkan kekurangan kepada Allah. Mereka menisbatkan kekurangan kepada Allah. Nah, ini mereka yang orang-orang jahiliyah, dan ini adalah bagian daripada hal-hal yang merusak akidah dalam asma wa sifat. Karena kita ketahui bersama dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asma al-husna. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Jadi Allah memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang husna, yang ulia, yang maha tinggi. Jadi makna al-husna dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala kata para ulama adalah ghayatun fil husni. Jadi mencapai puncak keindahannya, kesempurnaannya. Jadi al-husna kita sering dengar dan sering sebutkan asma Allah al-husna. Jadi al-husna itu adalah puncak daripada kesempurnaan, puncak daripada keindahan. Jadi apa makna daripada puncak? Kalau sudah mencapai puncak keindahan, kesempurnaan, maka tidak ada lagi kekurangan. Maka tidak ada lagi kekurangan. Jadi apabila kita telah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan itu kita yakini mencapai kepada puncak keindahannya, puncak kesempurnaannya, berarti tidak ada sedikit pun an-naqs, tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat, dalam nama-nama, kesempurnaan dan keindahan dalam nama-namanya itu mencakup kesempurnaan yang menyeluruh. Tadi kita sebutkan sempurna, kamil, mutakamil. Jadi kesempurnaan yang sangat-sangat sempurna, tidak ada lagi kekurangan sedikit pun. Karena yang namanya makhluk ya, kalaupun disebutkan sempurna dari seorang atau dari makhluk, maka pasti ada celah-celah kekurangannya, celah-celah kurangannya. Sempurna kalau laki-laki handsome-nya, sempurna kalau perempuan cantiknya, tapi rupanya ada saja kekurangannya. Mungkin dia rewel, berarti itu kurang juga. Atau mungkin akhlaknya kurang dan seterusnya, ada saja kekurangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala husna, sempurna. Bagi Allah Subhanahu wa taala mencapai puncaknya itu menunjukkan tidak ada an-naqs. Dan ini keyakinan kita, karena tadi kita sebutkan ayatnya walillahil asmaul husna, dan makna al-husna adalah mencapai puncak kesempurnaan, mencapai puncak keindahan yang maknanya adalah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Lalu kemudian termasuk di dalam makna al-husna yang kita yakini sebagai akidah kita dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan yang menyeluruh. Tadi kita sebutkan apa makna menyeluruh, jadi tidak ada sedikit pun kekurangan. Sebagai contohnya, Allah memiliki nama Ar-Rahman, zat yang maha Ar-Rahman, penyayang. Maka kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam namanya ini kita sebutkan asma Ar-Rahman itu husna. Jadi isim nama Allah Subhanahu wa taala itu husna semuanya, termasuk Ar-Rahman ini. Jadi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam zat namanya Ar-Rahman, lalu kemudian memiliki sifat rahmat, ya, jadi dalam zatnya memiliki sifat rahmat. Lalu kemudian rahmat yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala husna.
yaitu mencapai puncak kesempurnaannya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi yang kita bayangkan, melebihi yang kita bayangkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melebihi yang kita sayangkan dan yang kita bayangkan. Itu yang kita dapati daripada nusus nas-nas baik Al-Qur'an maupun baik daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala namun begitu saja dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah? Ini adalah menunjukkan rahmat Allah, kasih sayangnya. Bagaimana mungkin Nabi SAW menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi seorang ibu yang dipisahkan daripada anaknya, lalu kemudian bertemu lagi dengan anaknya, kemudian dia memeluk anaknya. Sudah kita yakini tidak mungkin akan dinilai betapa dalamnya kerinduan, rahmat, kasih sayang seorang ibu yang bertemu dengan anaknya yang sudah hilang. Itu sangat-sangat tinggi lah, itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kasih sayang ibu ini kepada anak yang telah pernah ditinggal olehnya. Nah, rupa-rupanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, itu lebih tinggi daripada kasih sayang ibu yang pernah berpisah dengan anaknya. Ini berarti sangat-sangat luar biasa. Inilah sedikit saja gambaran tentang rahmat Allah yang maha tinggi, rahmat Allah yang maha sempurna, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan itu yang makna al-husna. Tidak cukup dari sini, tidak cukup sampai di sini. Juga makna al-husna adalah sifat-sifat yang terkait dengannya, sifat-sifat kesempurnaan yang melekat kepadanya juga itu tidak bisa tidak terlepaskan daripadanya. Karena yang namanya zat yang ar-Rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, itu tidak mungkin memiliki hanya satu sifat saja, yaitu kasih sayang. Tidak. Maka memiliki sifat-sifat yang lain, maka memiliki sifat-sifat yang lain. Dan itu yang kita kenal dengan penunjukan atau kenal dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz, makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz. Karena dalam hal ini lafaz, misal Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman yaitu sebagai nama zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, lalu kemudian memiliki sifat-sifat yang sempurna, dalam hal ini rahmat. Tapi tadi kita sebutkan lafaz rahmat sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil daripada nama Allah Ar-Rahman. Ini tidak hanya rahmat saja, tidak hanya rahmat saja. Oleh karena itu kita sebutkan nama-nama Allah, kita sebutkan sifat-sifat Allah yang lainnya, maka masuk di dalamnya Ar-Rahman sebagai nama zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat rahmat, juga bersifat Al-Hayy, hidup, juga bersifat Ar-Raziq yang memberikan rizki, juga bersifat maghfirah, ghufran, yang memberikan ampunan, dan juga sifat-sifat yang lain. Seluruh sifat-sifat itu bisa masuk ke dalamnya. Itu juga bagian makna daripada husna. Ini tidak seperti manusia, tidak seperti manusia yang namanya Masya Allah dari segi lafaz itu sudah bagus maknanya. Muhammad itu kan yang terpuji ya, yang terpuji ya. Tapi apakah seluruh sifatnya terpuji? Tidak. Bahkan dia tercela, bahkan tercela sifat-sifatnya. Mungkin ada sebagian sifat yang terpuji, tapi ada sebagian sifat yang tercela. Dan kalaupun misalnya terpuji sifatnya, tidak bisa sifat-sifat yang lain masuk ke dalamnya, tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, misalnya terpuji dari segi akhlaknya, terpuji dari segi akhlaknya, Masya Allah bagus akhlaknya, tapi rupa-rupanya dari segi akidahnya tercela karena akidahnya menyimpang. Ada juga seperti itu kan, Masya Allah, muamalahnya dengan manusia luar biasa, kasih sayangnya dengan makhluk luar biasa, tapi rupa-rupanya dia berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tercela. Nah, jadi ini adalah perbedaan yang sangat nyata antara kesempurnaan husna
bagi manusia dengan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi nama-namanya walillahil asmaul husna. Itu maknanya husna. Jadi husna sampai puncak kepada keindahan, kesempurnaan yang tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Dan juga tadi kita sebutkan husna maknanya adalah semua sifat-sifat yang menopang kesempurnaan tadi itu masuk ke dalamnya. Karena kalau kita sebut satu sifat saja yang diambil daripada nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita tidak masukkan sifat-sifat yang lain, maka juga termasuk kekurangan. Jadi karena itu kita sebutkan, walaupun kita sebut Ar-Rahman, zat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, maka tidak kita sebut hanya sifatnya pengasih dan penyayang saja, kasih sayang saja, tidak. Namun seluruh sifat-sifat yang lain masuk di dalamnya. Maka ketika kita menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memegang dan meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika kita menyebutkan satu nama Allah saja, maka seluruh nama-nama yang lain masuk, seluruh sifat-sifat yang lain masuk. Itu namanya husna. Jadi husna tidak hanya diterjemahkan dengan kesempurnaan, dengan keindahan saja, tidak, namun harus dijelaskan seperti itu. Dan ini yang dibahas oleh para ulama terkait dengan dilalatul alfaz. Mungkin pernah kita sebutkan juga di kajian ini, karena pembahasan-pembahasan seperti ini tidak cukup dibahas satu kali saja, harus diulang-ulang begitu kan, supaya lebih jelas lagi. Karena mengetahui dan memahaminya itu akan lebih memahami bagaimana atau makna sesungguhnya daripada husnanya Allah Subhanahu wa taala dari segi nama dan sifat-sifatnya yang tadi kita sebutkan, firman Allah walillahil asmaul husna. Jadi sedikit saja terkait dengan dilalatul alfaz. Dilalah maknanya penunjukan, alfaz maknanya lafaz. Jadi dilalah yaitu penunjukan atau makna yang dikandung di dalam lafaz. Makna yang terkandung di dalam lafaz. Boleh kita sebutkan makna yang terkandung di dalam lafaz. Ini tidak hanya berlaku tentunya di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala saja, namun dalam keseharian kita saja itu masuk di dalamnya dilalatul alfaz ini, kandungan makna lafaz atau penunjukan kata atau penunjukan makna daripada suatu lafaz. Jadi dikenal ada tiga. Jadi pelan-pelan saja dan ditulis saja. Ini biasanya pembahasan ini dibahas dalam kitab usul, lalu kemudian kaidah-kaidah begitu. Tapi ya walaupun memerlukan pemahaman dan juga fokus tinggi, ya jadi tidak masalah. Kita mencoba membahasnya sedikit ya terkait dengan hal itu. Lagipun sekarang masih pagi ya, jadi masihlah kita husnuzon terhadap fokusnya begitu. Taib. Jadi ada tiga yang disebut oleh para ulama dalam hal ini, yaitu dilalatul alfaz. Ya, apa maknanya dilalah? Dilalah maknanya tadi penunjukan. Alfaz maknanya lafaz, atau boleh kita sebutkan kandungan yang ditunjukkan oleh kandungan makna di dalam suatu lafaz. Ada namanya dilalatu al-mutabaqah. Satu. Yang kedua ada namanya dilalatu at-tadammun. Yang ketiga namanya adalah dilalatul iltizam. Iltizam. Ini tiga nih. Jadi kalau dibahasakan bahasa kita ini mungkin walau alam nih bahasa tepatnya apa. Jadi oleh karena itu kita menggunakannya dilalah atau istilah ini, namun kita mengetahui maknanya. Jadi maknanya apa? Jadi dilalatul mutabaqah tadi kita sebutkan, dilalah adalah penunjukan dari penunjukan lafaz daripada sesuatu yang mutabaqah. Mutabaqah maknanya adalah lafaz, dilalatul alfaz ala kamal al musamma,
itu kandungan lafaz yang menunjukkan keseluruhan dilalatul alfaz, yaitu kandungan makna yang menunjukkan keseluruhan daripada lafaz itu, keseluruhan lafaz atau keseluruhan suatu yang disebut atau suatu yang dinamakan. Jadi lafaz, suatu yang disebut, suatu yang dinamakan, ini apa saja yang kita namakan. Contoh misalnya rumah, ya, rumah. Contoh rumah. Jadi kalau kita sebutkan rumah, itu bayang kita apa? Bayangan kita apa rumah? Ada pintunya, gitu kan? Ada jendelanya, ada toiletnya, ada majelisnya, ada dapurnya, itu kan? Tapi kan ketika kita menyebutkan rumah, maka secara tidak langsung maupun langsung itu bagian-bagian rumah itu kan sudah masuk ke dalam rumah itu. Maka dengan menyebutkan rumah, ini yang disebut dengan dilalatul mutabaqah, yaitu dilalah penunjukan atau kandungan makna atas menyeluruh atau sempurnanya atau sempurna suatu yang disebut atau suatu namanya. Maka contohnya kita sebutkan nama rumah, gitu kan, rumah. Silakan sebut yang lain, begitu kan, masjid lah. Sebutkan apa yang lain, misal hewan apa, gajah, gitu kan. Jadi kalau kita dah sebut gajah, maka sudah masuk di dalamnya belalainya, masuk di dalamnya kakinya, begitu. Jadi itu yang disebut dengan mutabaqah. Silakan cari dalam bahasa masing-masing itu kan. Jadi dilalatul mutabaqah maknanya penunjukan lafaz atau kandungan lafaz atas keseluruhan makna daripada apa yang disebutkan. Contoh tadi rumah. Kira-kira sampai di sini nyambung lah ya. Itu yang disebut dengan dilalatul mutabaqah. Nah, mutabaqah itu sendiri dalam konteks ini kira-kira bahasa kita apa? Antum cari di situ. Mungkin tanya ChatGPT lah. Gitu. Tapi antum tahu maknanya kan? Kita tahu maknanya. Jadi apa makna dilalatul mutabaqah itu? Yaitu dilalatul alfaz ala kamal al-musamma. Lalu kemudian yang kedua tadi kita sebutkan dilalatu at-tadammun. Nah, dilalatul tadammun ini adalah dilalatul alfaz ala juz'i musamma. Jadi penunjukan atau makna yang ditunjukkan atau yang dikandung dalam suatu lafaz sebagian makna yang disebutkan. Jadi penunjukan atau kandungan suatu lafaz yang menunjukkan sebagian yang disebutkan, sebagian. Kalau yang mutabaqah tadi keseluruhan. Nah, ini yang tadammun ini adalah sebagian. Jadi kita ulangi, dilalatul tadammun adalah penunjukan atau makna yang ditunjukkan atau yang dikandung dalam suatu lafaz, yaitu sebagian yang disebutkan, sebagian. Ya, antum bahasakanlah begitu kan dengan bahasa masing-masing. Jadi sebagian. Kalau yang di atas tadi, kalau paham yang di atas, maka insya Allah lebih mudah paham yang kedua nih. Kalau yang pertama tadi al-mutabaqah itu lafaz yang menunjukkan keseluruhan. Contoh rumah. Kalau tadammun itu lafaz yang menunjukkan sebagian. Lafaz yang menunjukkan sebagian yang disebutkan. Contoh tadi kan rumah itu kan mutabaqah. Sekarang kita sebut jendela. Atau misalnya orang menyebutkan kamu ada rumah apa tidak? Oh ya, saya ada bilik, gitu kan? Saya ada kamar. Ini benar apa tidak ucapan orang ini? Benar kalau dilihat dari segi tadammun, dilalatut tadammunnya ini. Benar kalau dilihat dari segi kandungan atau yang ditunjukkan oleh sebagian apa yang disebutkan. Jadi yang ditanyakan rumah, tapi jawabannya adalah ya, saya memiliki kamar. Ini apakah jawabannya salah apa tidak? Jawabannya tidak salah. Karena kalau melihat menurut kaidah seperti ini, jadi yang dimaksud dengan kamar itu adalah bagian daripada rumah itu.
Jadi oleh karena itu ketika dia menyebutkan ya saya punya kamar, ya saya punya bilik, padahal yang ditanyakan rumah, dia mengatakan ya saya punya bilik, saya punya rumah, saya punya kamar. Maka ucapan dia saya punya bilik, saya punya kamar, ini yang dimaksud dengan dilalatut tadammun, maknanya adalah menyebutkan sebagian daripada bagian yang menyeluruh. Menyebutkan sebagian yang menyeluruh. Menyebutkan bilik, yang mana bilik ini adalah bagian daripada rumah tadi. Bagian daripada rumah tadi. Ini namanya dilalatu at-tadammun. Ya, tadi misal tadi kita sebutkan gajah. Kamu sudah lihat gajah apa tidak? Oh ya, saya sudah lihat belalainya. Begitu. Saya lihat belalainya. Berarti dia menyebutkan belalai sebagian daripada keseluruhan gajah tersebut. Maka belalainya ini adalah itu yang disebut dengan dilalatu at-tadammun. Itu namanya tadammun. Ini kira-kira nyambung lah ya. Nyambung lah. Ini belum, nanti kita paham dulu ini, baru kita nanti masuk ke nama-nama Allah gitu kan. Kita memahami dulu karena dilalah-dilalah yang tadi kita sebutkan itu berlaku kepada keseharian kita. Karena ini kan berkaitan dengan lafaz ya, berkaitan dengan kalimat. Lalu kemudian yang ketiga adalah dilalatu al-iltizam. Dilalatul iltizam namanya. Dilalatul iltizam. Dilalah tadi kita sebutkan adalah penunjukan, ya, penunjukan dalam suatu lafaz yang menunjukkan makna yang luar, makna luar daripada yang disebutkan, makna luar yang daripada atau dari yang disebutkan. Jadi penunjukan atau kandungan lafaz yang menunjukkan makna luar, makna di luar daripada yang disebutkan. Daripada yang disebutkan, makna luar. Contoh, kalau tadi kan dilalatu al-mutabaqah itu apa? Dilalatu mutabaqah itu adalah dilalah itu penunjukan kandungan suatu lafaz, kandungan suatu lafaz yang menunjukkan keseluruhan yang disebutkan, betul tidak? Kandungan suatu lafaz yang menunjukkan apa? Keseluruhan yang disebutkan. Rumah, berarti otak kita sudah menggambarkan bagian-bagian rumah, jendela, pintu, kamar dan seterusnya. Kalau dilalatu tadammun adalah kandungan makna lafaz yang menunjukkan sebagian yang disebutkan. Maka kita sebutkan pintunya saja, kita sebutkan biliknya saja. Itu kan bagian daripada rumah. Nah, tapi ini sekarang dilalatul iltizam adalah kandungan makna suatu lafaz yang menunjukkan luar, tidak kait mengait dengan bagian rumah, maksudnya fisik rumah itu. Maka kita sebutkan kalau rumah indah, gitu kan? Indah, kotor, rapi, bau, bising, apalagi. Sifat-sifat ini kan bukan bagian daripada rumah, betul tidak? Tapi itu adalah ada kait mengait dengan rumah yang mana tidak bisa dipisahkan dia. Tapi dia tidak bagian daripada itu, tapi tidak bisa dipisahkan. Maka iltizam maknanya adalah konsekuensi. Jadi ada konsekuensinya. Jadi iltizam maknanya adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi daripada rumah itu ya pasti ada sifat-sifatnya, itu tidak. Ya kalau dia indah ya indah, kalau dia tidak indah ya tidak indah, dan seterusnya daripada sifat-sifat yang lain. Maka ini namanya dilalatul iltizam, yaitu kandungan makna lafaz yang menunjukkan luar daripada yang disebutkan. Jadi kita ulangi, kalau mutabaqah adalah kandungan suatu lafaz yang menunjukkan apa? Keseluruhan, ya, menunjukkan keseluruhan. Keseluruhan apa? Keseluruhan lafaz yang disebutkan. Apa? Misal rumah, hewan dan sebagainya tadi. Kalau tadammun adalah kandungan satu lafaz yang menunjukkan bagian, sebagian saja. Kalau rumah tadi ya kamarnya, toiletnya. Kalau iltizam apa? Kandungan suatu lafaz yang menunjukkan luar daripada bagian yang disebutkan, luar daripada yang bagian. Tapi luar ini adalah merupakan konsekuensinya. Luar ini adalah bagian daripada konsekuensinya. Gitu dia. Ini kira-kira nyambung lah ya. Nyambunglah. Jadi ada 3 nih. Yang pertama mutabaqah ya. Yang kedua at-tadammun. Yang ketiga
al-iltizam. Ya, karena dengan memahami yang tiga ini, memahami makna husna. Memahami makna husna. Memahami yang tiga ini, memahami celah. Celah atau celah penyimpangan daripada orang-orang yang menyimpang terhadap akidah asma wa sifat. Jadi kalau tidak paham yang tiga ini, itu kemungkinan tidak dalam pemahaman dia terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya meyakinkan kita lah begitu kan, bahwa tiga dilalah ini. Dilalah maknanya apa? Kandungan ya, yang dikandung oleh suatu lafaz, kandungan makna yang ditunjukkan ya, kandungan makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz. Kalau menunjukkan keseluruhannya, maka itu mutabaqah. Kalau menunjukkan sebagian saja, maka itu tadammun. Kalau menunjukkan di luar lafaz yang disebutkan, tidak menyeluruh, tidak bagian, tapi di luar, tapi itu adalah konsekuensi, maka itu namanya al-iltizam. Kira-kira kita masuk ke dalam langsung contohkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi rumah lah, apalah tadi, ya gajah lah, apalah. Ya kendaraan pun demikian juga lah, ya, kendaraan masuk juga lah. Makanya ini yang namanya tiga dilalah ini semua masuk kepada semuanya. Maka disebut dilalatul alfaz, kandungan yang ditunjukkan oleh lafaz. Akan kita sehari-hari berlafaz kan, mengucapkan sesuatu. Maka sesuatu yang kita ucapkan itu tidak terlepas daripada tiga ini. Imma dia mutabaqah, imma dia tadammun, imma dia iltizam. Gitu. Jadi oleh karena itu kalau mau bersilat lidah ya pandai-pandailah dalam bab ini kan. Tapi ini kan ilmu yang tidak digunakan untuk bersilat lidah ya. Gitu. Taib, ala kulli hal. Kalau kita melihat ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya nama Allah juga bagian daripada lafaz ya, lafaz. Yang namanya lafaz adalah suatu kata yang terdiri daripada huruf-huruf, itu kan maknanya lafaz. Kemudian juga yang bermakna. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala bagian daripada lafaz tersebut. Jadi ketika kita contohnya apa, misal nama Allah banyak sekali ya. Ya contohnya apa? Contohnya Al-Khaliq atau contohnya Al-Ghafur lah ya, Al-Ghafur. Al-Ghafur, Al-Ghaffar gitu, yang Maha Pengampun contohnya. Silakan contoh yang lain-lain tak masalah, nama-nama Allah banyak. Al-Ghafur misal. Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin nih, berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak, Al-Qur'an maupun sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kemudian doa-doa kita juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Intinya ketika kita menyebutkan Al-Ghafur sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita masukkan dia ke dalam dilalatu. Yang pertama adalah al-mutabaqah. Al-mutabaqah. Mutabaqah maknanya tadi apa? Kandungan yang ditunjukkan oleh lafaz, kandungan lafaz yang menunjukkan keseluruhan, kandungan makna lafaz yang menunjukkan keseluruhan makna yang kita sebutkan. Sekarang yang kita sebutkan ini adalah Al-Ghafur. Maka Al-Ghafur menunjukkan keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyebutkan Al-Ghafur, itulah ketika itu kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebutkan Al-Ghafur, kita menyebutkan nama-nama Allah yang lain. Karena nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 dan juga yang lebih ya, yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, maka dengan dilalatul mutabaqah ini masuk di dalamnya. Semua masuk. Jadi ketika kita menyebutkan Al-Ghafur, itu dah otomatis Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk juga Ar-Rahman dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan sebut nama Allah yang lain. Ketika menyebutkan Ar-Rahman, begitu juga ketika kita menyebutkan itu kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Semua Al-Khaliq. Menyebutkan Al-Khaliq, jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan Asy-Syahid misalnya, itulah Allah Subhanahu wa taala.
Dzul Jalali wal Ikram, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka dari sini kita memahami pentingnya memahami dilalah ini. Jadi ketika menyebutkan satu nama, maka nama-nama yang lain itu sudah masuk di situ. Itu masuk di situ. Jadi oleh karena itu dilalah al-mutabaqah terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala, satu saja disebutkan, maka yang lain itu sudah masuk, terutama nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, itulah Allah. Al-Ghafur, itulah Allah. Dzul Jalali wal Ikram, itulah Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kemudian ketika kita menyebutkan Al-Ghafur ya, jadi contohnya ya, Al-Ghafur dari segi nama, dilalatul mutabaqah menunjukkan kandungan makna yang menyeluruh, yaitu nama Allah juga, karena itu adalah bagian daripada nama Allah. Al-Ghafur dengan dilalatul mutabaqah menunjukkan Allah itu sendiri. Lalu kemudian Al-Ghafur dari sisi mutabaqah terkandung di dalamnya sifat ghufran. Terkandung di dalamnya sifat ghufran. Sifat ghufran, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang suka mengampuni, suka mengampuni. Jadi dilalatul mutabaqah ini yang namanya tadi kandungan lafaz yang menunjukkan keseluruhan makna. Kandungan lafaz yang menunjukkan keseluruhan makna. Nah, jadi kalau udah kita sebutkan Ar-Rahman, Ghafur, Al-Khaliq dan seluruh nama-nama Allah, itu udah komplit semuanya dah. Udah komplit semuanya. Maka itu yang disebut dengan al-mutabaqah. Nah, sama seperti kita contohkan tadi rumah kan. Kalau udah kita sebutkan rumah, itu udah komplit lah bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita lihat at-tadammun. At-tadammun. Tadammun tadi kita sebutkan adalah kandungan lafaz, ya, kandungan lafaz yang menunjukkan sebagian makna, yang menunjukkan sebagian makna. Nah, jadi ketika kita menyebutkan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan satu sifat daripadanya. Satu sifat daripadanya yang berkaitan dengan nama tersebut. Misal Ar-Rahman, maka sifat yang dikeluarkan daripada Ar-Rahman adalah rahmat. Kan? Rahmat. Maka kita menyebutkan rahmat saja, itu menunjukkan dilalatu at-tadammun, karena kita menyebutkan sebagian. Kita menyebutkan sebagian. Kita misal ghufran tadi, zat yang maha pengampun. Kita sebutkan satu sifat saja daripada zat yang maha pengampun ini, yaitu suka mengampuni. Mengampuni. Ampunan. Maka dengan menyebutkan ampunan satu sifat saja, itu menunjukkan adalah at-tadammun, karena kita sebut sebagian saja. Kita sebutkan sebagian saja. Apalagi misal Al-Khaliq, Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan, pencipta. Maka kalau dilatut tadammun, kita sebut satu sifat saja daripada Al-Khaliq, yaitu menciptakan. Menciptakan. Berarti satu sifat yang kita sebut dari nama yang kita ambil daripadanya, maka ini namanya at-tadammun. Karena at-tadammun tadi kita sebutkan adalah kandungan makna lafaz yang menunjukkan sebagian. Lalu kemudian al-mutabaqah yang al-iltizam, yang terakhir adalah al-iltizam, yaitu kandungan suatu lafaz yang menunjukkan luar, ya, menunjukkan luar daripada suatu lafaz, yang menunjukkan makna luar daripada suatu lafaz. Sekarang contohnya tadi, apalagi nama Allah yang mudah-mudah sajalah. Semua mudah lah ya. Ya, ghufran lah tadi di awal kan. Ghufran, ya, ghafur, ya. Ghafur itu kalau kita lihat mutabaqahnya adalah ghafur ini kita yakini nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak. Kita yakini nama Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan dilalatul mutabaqah, karena dilalatul mutabaqah maknanya kandungan suatu lafaz yang menunjukkan menyeluruh, maka ketika kita menyebutkan Al-Ghafur, kita juga sebutkan Allah. Itulah Allah. Mutabaqah Allah. Kita tidak perlu lagi ditanya Al-Ghafur, kalau menyebutkan Ghafur apakah menyebutkan Allah? Berarti yang bertanya ini tidak paham. Jadi kita udah otomatis menyebutkan Al-Ghafur dengan mutabaqah, itulah Allah Subhanahu wa taala, menyeluruh. Lalu kemudian
Al-Ghafur ya, diambil daripadanya satu sifat yaitu ghufran. Ampunan, yaitu ampunan. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil daripada namanya Al-Ghafur itu namanya at-tadammun. Karena tadammun tadi adalah kandungan makna suatu lafaz yang menunjukkan sebagiannya, yang menunjukkan sebagian. Nah, ini ada kaitannya kan, Al-Ghafur gitu kan dengan ghufran. Ini kan ada kaitannya karena sifat Al-Ghufran, ampunan yang kita ambil daripada zat yang Maha Pengampun ini kan satu kesatuan ini. Satu kesatuan. Maka masuk di dalamnya dilalatul iltizam. Dilalatul iltizam yaitu kandungan suatu makna yang menunjukkan luar, tapi merupakan konsekuensi. Luar tapi merupakan konsekuensinya. Maka walaupun tidak terkait dengan ampunan dan seterusnya, boleh kita masukkan di dalamnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka itu namanya dilalatul iltizam. Dia Al-Ghafur, dia memiliki sifat ghufran, tapi kita yakini juga dia Maha Al-Hayy, Maha hidup yang tidak mati. Maha memiliki Al-Malik, Ar-Rabb, lalu kemudian semua sifat-sifat yang lain masuk semuanya dengan dilalatul iltizam tadi. Maka dilalatul iltizam ini sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Kalau mutabaqah mungkin orang mudah untuk menerimanya. Dilalatul tadammun juga mudah karena bagian daripada yang kita sebutkan daripada keseluruhan tadi. Tapi kalau dilalatul iltizam, ini banyak yang tergelincir di dalamnya, terutama aswaja. Ya, karena ketika kita menyebutkan Al-Ghafur, kemudian sifatnya ghufran, mereka terima, kan? Lalu kemudian ketika menyebutkan Al-Ghafur, ghufran ini dengan iltizam, dengan dilalatul iltizam, kita bisa masukkan As-Sami', As-Sama', yaitu Maha mendengar dan memiliki pendengaran. Nah, cuma masalahnya adalah memiliki pendengaran ini mereka takwilkan itu tidak. Lalu kemudian permasalahannya juga adalah iltizam, yaitu kandungan suatu makna yang menunjukkan luar daripada makna tersebut yang merupakan konsekuensi. Itu mereka kalau tidak masuk akalnya, mereka akan tolak dia. Nah, masuklah dia ke dalam al-ilhad. Jadi ketika kita menyebutkan dan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, misal ya, kita menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Ghafur, sifatnya ghufran, aman kan? Nah, terus kemudian kita tetapkan sifat yang lain dengan dilalatul iltizam. Yaitu kita sebutkan Al-Ghafur, lalu kemudian yang memiliki sifat ghufran juga dalam waktu yang sama dengan dilalatul iltizam, itu kita boleh masukkan misal sifat al-kalam. Sifat kalam. Allah berbicara. Kun fayakun. Berarti bicara dia. Kemudian juga wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti juga di akhirat masing-masing kita akan diajak bicara. Nah, ini kan tidak kait-mengait dengan ghufran, Al-Ghafur, ghufran, tapi kita memasukkan dia melalui dilalatul al-iltizam. Dilalatul iltizam. Nah, kenapa? Tentu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf tidak sembarangan memasukkan dilalatul iltizam. Jadi dilalatul iltizam itu masih berpegang kepada kaidah asal bahwa menetapkan nama dan sifat Allah itu harus memakai dalil. Harus ada dalilnya. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan al-kalam, ada dalilnya. Tadi kita sebutkan kan. Maka ketika kita menyebutkan satu nama Allah dengan dilalatul mutabaqah, dengan dilalatul tadammun, karena sifat-sifat yang lain berdalil, ada dalilnya, maka bisa kita masukkan ke dalam sifat yang nama yang tadi kita sebutkan melalui dilalatul iltizam. Karena itu adalah konsekuensinya. Maka kita siap menerima apapun konsekuensinya. Karena dia ada dalilnya. Nah, sebagian ahlul kalam, ya, sebagian ahlul kalam maksudnya orang-orang yang tidak menerima ini. Jadi karena akalnya, maka dilalatul iltizam ini mereka
abaikan. Padahal dilalatul iltizam ini kan hukum akal. Dilalatul iltizam ini adalah hukum akal. Karena tadi kita sebutkan dilalatul alfaz yang 3 ini tidak hanya berlaku dalam asma dan sifat saja, tapi berlaku kepada seluruh lafaz-lafaz yang ada. Begitu. Oleh karena itu kata mereka, Anda, kamu gitu kan, kalau bahasa mereka gitu kan, kalau menetapkan sifat kalam bagi Allah, yaitu Allah berbicara, berarti konsekuensinya sifat-sifat Allah itu ada yang baru. Sifat-sifat Allah itu ada yang baru. Sementara sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya lama, qadim, semuanya lama, sudah ada sejak lama. Maka tidak ada yang baru bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada sejak zaman azali, bahasa kita, zaman azali. Maka oleh karena itu kita kenal sifat 20 kalau dimurojaahkan itu wujud, qidam. Kan? Wujud, Allah itu wujud, qidam, Allah itu lama. Lama dari segi zatnya, lama dari segi sifatnya. Wujud, qidam, apalagi baqa. Ya, baqa yaitu kekal. Lalu kemudian mukhalafatuhu lil hawadits. Ini dia yang keempat. Mukhalafah maknanya bertentangan. Al hawadits maknanya baru. Allah itu bertentangan dengan suatu hal yang baru. Ya. Jadi zat Allah itu karena Allah itu qidam, kemudian baqa, lama, kemudian kekal, maka bertentangan. Tidak ada bagi sifat Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang bersifat baru. Maka sifat kalam itu kan sifat yang baru dia. Kan setiap kali mau berbicara dia berbicara. Berarti ketika dia berbicara kan baru tuh pembicaraannya. Itu tidak. Maka bagi mereka ini tidak berlaku karena konsekuensinya menyelisihi. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan dilalatul iltizam ini, selama ada dalilnya, maka dilalatul iltizam ini tetap melekat. Konsekuensinya tetap. Jadi konsekuensi melalui dilalatul iltizam karena dia ada dalilnya, maka tetap kita yakini itu sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, walaupun mereka mengatakan sifat Allah itu qidam atau qadim, sudah ada sejak lama, lalu kemudian menentang sifat kalam, tidak menerimanya gara-gara sifat kalam ini adalah bentuknya adalah baru, ya, renew gitu kan, diperbarui gitu ya. Karena yang namanya sifat baru, hal-hal yang baru itu kan ada dalam makhluknya. Oleh itu ini tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab karena ini kita pegang dilalatul iltizam bagi Allah Subhanahu wa taala apabila dalilnya ada, maka melekat pada zat Allah dan itu adalah merupakan konsekuensinya. Adapun akal-akal ini tidak berlaku padanya. Jadi oleh karena itu kalau mereka mengatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mengatakan bahwa dengan menetapkan itu kita menetapkan sifat baru bagi Allah, maka kalau kalian mengatakan memaksa juga mengatakan sifat baru bagi Allah, ya tidak masalah. Tidak masalah. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang qidam, huwal awwalu wal akhiru, yang itu kita pernah sebutkan, yang benar adalah al awwal wal akhir, al-zahir wal batin. Itu yang ada dalilnya. Kalau yang namanya qidam, baqa itu kan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, tapi maknanya benar tentunya. Jadi kita tidak pungkiri, kita tidak bantah ya, bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu qadim, itu lama. Misal sifat rahmat bagi Allah, sifat kalam sudah ada sejak Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada. Cuma kepada siapa Allah berkata, kepada siapa Allah berbicara, itu kan masing-masing orang, gitu kan? Masing-masing orang. Maka itulah yang baru. Dan sifat baru ini itu tidak termasuk sifat naqs, tidak termasuk sifat kurang. Karena ini kan bahasanya adalah orang-orang jahiliyah menisbatkan sifat kurang, kekurangan kepada Allah. Bagi orang-orang ahlul kalam yang tadi ya, itu mereka berpikir kalau menetapkan sifat baru bagi Allah itu berarti kekurangan bagi Allah. Ini akal dari mana? Sifat baru menunjukkan kekurangan. Justru malah kalau tidak baru itu maksudnya tidak ada sama sekali barunya,
itu malah kekurangan. Itu tidak sifat kurang. Justru sekali lagi dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, kan namanya hamba Allah kan banyak. Ya termasuk keumuman hamba Allah itu kan hewan hamba Allah, gitu kan, yang tunduk kepada Allah, manusia hamba Allah, mau kafir, mau ini semua hamba Allah dalam arti yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mati, ada yang hidup dan seterusnya kan. Ada generasi dari kepada itu kan baru, generasi baru datang lalu kemudian dikasih makan oleh Allah, dikasih hidup oleh. Ini kan makna baru juga, bagian daripada makna baru. Lalu kemudian akalnya dari mana untuk mengingkari sifat baru yang seperti ini? Namanya akal. Jadi pas pinter-pinternya akal itu pasti ada tempat jamnya ya, mesti ada. Ibaratnya sepandai-pandai tupai melompat itu akan jatuh juga. Kembali kepada dilalatu al-iltizam. Tapi sepertinya ini mengkhawatirkan keadaan majelis gitu kan. Mengkhawatirkan. Ya. Tapi sudah di awal kita mukadimah tadi kan nih bahasanya nih agak sedikit ini kan. Maka ya jangan heran pada diri sendirilah. Begitu kan. Insya Allah nanti kemudian kita ulang lagi. Jadi terakhir ya sebelum kita tutup yang mungkin nanti kita ulang lagi ya bab ini ya. Jadi dilalatul iltizam dari 3 dilalah tadi ya, mutabaqah, lalu kemudian tadammun, lalu kemudian al-iltizam, ini adalah menunjukkan kesempurnaan husna, walillahil asmaul husna. Jadi kalau kita membaca ayat walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama Allah yang husna. Apa makna husna? Makna husna ini adalah cakupan daripada 3 dilalah ini. Gitu kan. Jadi setelah kita pahami, maka kita akan paham apa makna husna bagi Allah Subhanahu wa taala kalau memahami 3 dilalah ini. Dan kalau udah kita pahami husna maknanya adalah 3 dilalah ini cakupannya, maka mustahil ada pada makhluk. Tidak ada pada makhluk. Dilalah 3 ini dalam makhluk, nama makhluk tidak ada. Maka sebab itulah yang husna hanya Allah Subhanahu wa taala nama-namanya. Karena mencakup 3 ini. Coba cek di manusia. Mana ada 3 ini? Pasti ada kekurangannya. Karena dengan 3 ini maka kesempurnaan semuanya menyeluruh. Jadi apa saja kita sebutkan nama Allah, itu semua masuk nama-nama yang lain, masuk sifat-sifat yang lain. Begitu. Tapi kalau manusia tidak semestinya. Ya mungkin saja 3 dilalah ini tapi dengan segenap kekurangannya. Ya contoh misalnya ya nama yang populer ya di Indonesia, misal Budi, itu kan Budi. Kalau kita masukkan Budi ya dilalatul mutabaqah, kalau tidak ada nama lainnya ya Budi gitu kan. Tapi mungkin ada nama kecilnya gitu kan. Siapa misalnya Fulan gitu kan. Ya Budi, Fulan. Udah sampai situ mutabaqahnya kan. Lalu kemudian sifatnya, kita ambil satu sifat saja yang menonjol daripada Budi ini. Mungkin dia apa misalnya? Berbudi. Tapi belum tentu juga ya. Ya. Mungkin sifatnya menonjol nih nakal misalnya Budinya. Nakal. Berarti ya kan tadammun juga nih kan, bagian daripada sifat budi. Tapi masalahnya yang menonjol ini adalah nakalnya. Begitu kan? Bukan budi pekertinya. Itu sudah keliru di manusia kan? Tidak sampai ke situ kepada seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilalatul iltizam. Ya, iltizam. Yang di luar daripada budi ini. Apa misalnya? Keluarganya misalnya, yang atau apalah gitu, yang lain-lain yang tidak terkait langsung dengan budi, tapi konsekuensinya adalah itu. Rumahnya misalnya budi itu, atau misalnya makanannya lah budi itu. Jadi intinya boleh masuk 3 dilalah ini kepada manusia, namun justru malah dengan masuknya 3 dilalah ini akan menunjukkan kekurangannya. Lain dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memasukkan 3 dilalah ini maka menunjukkan husnanya. Oleh karena itulah makna daripada walillahi al-asma
al-husna. Jadi oleh karena itu balik kepada poin ini bahwa orang-orang jahiliyah menyebutkan atau menisbatkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sangat-sangat jauh daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Al-Ghafur dari segi Iltizam. dia kongsi-kongsi yang mananya sifat As-Sami Al-Bashar Masuk. Kalam maknanya kalau Sami Al-Bashar mustahil dia maha pengampun tapi tak mengetahui. Itu maknanya. Dan kalam juga mustahil dia Semua. tapi tak di tak dibagi. Maka itu yang disebut dengan dilalatul iltizam, yaitu konsekuensinya. Jadi oleh karena itu seperti tadi disimpulkan, kalau kita menyebutkan Al-Ghafur, masuk di dalamnya sifat Allah yang lain dari segi dilalatul iltizam. Karena bahasanya tadi kita bahasakan Al-Ghafur, kalau sudah disebutkan Al-Ghafur, itu kan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil dia tidak mendengar, mustahil dia tidak melihat, mustahil dia tidak, artinya kemustahilan-kemustahilan yang ini apabila kita tidak masukkan dilalatul al-iltizam. Maka dilalatul iltizam itu sangat-sangat penting sekali dan sekali lagi menunjukkan husnanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Untuk dalam hal iltizam tetap membutuhkan dalil. Ya, untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak ada dalil, kita mencoba mengakalkan itu sehingga keluar. Ya, tidak. Jadi dilalatul iltizam bagi Allah Subhanahu wa taala itu mesti dengan dalil. Tapi kenapa disebut dilalatul iltizam dalam asma was sifat padahal itu ada dalilnya? Ya karena konteksnya adalah ketika kita menyebutkan satu nama yang kita bahas. Ya, jadi kan kita bahas misalnya tadi Ar-Rahman, maka dilalatul mutabaqah yang kita bahas adalah Ar-Rahman, berarti dia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bahas Ar-Rahman saja, maka kita keluarkan daripadanya sifat rahmat satu saja, maka ini tadammun. Dah selesai, kita tidak bermasalah juga. Dah selesai. Nah, tapi ketika kita mau membahas yang lain, nama-nama dan sifat Allah yang lain, maka masuknya itu dari segi dilalatul al-iltizam. Tentu dilalatul iltizam ini pembahasannya harus berdasarkan dalil. Dan itu juga perbedaan antara antara ucapan ya, antara ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan manusia. Allah dan Rasulnya ucapannya apabila sahih ya melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih, maka konsekuensinya itu harus diambil. Konsekuensinya harus diambil. Terutama dalam bab sifat, asma wa sifat. Jadi tadi kita sebutkan al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan. Kun fayakun. Lalu kemudian tadi Allah berbicara kepada Musa dan seterusnya. Ini kan dalil bahwasanya Allah itu berkata-kata, berbicara. Allah berkata-kata dan berbicara. Maka dengan dalil ini kita pegang dia, kita yakini dengan segala konsekuensinya. Nah, itu maksudnya. Maka datang tadi ahlul kalam mengatakan, kalau mengatakan Anda katakan al-kalam berarti ada yang baru bagi Allah. Kalau demikian kamu menetapkan ada sifat baru bagi Allah, tak masalah. Karena konsekuensi yang disebutkan dalam dalil itu merupakan konsekuensi yang tetap. Konsekuensi yang disebutkan dari dalil itu adalah kebenaran. Maka kita pegang walaupun akal kalian tidak menerimanya. Lain cerita dengan konsekuensi ucapan manusia. Kalau konsekuensi ucapan manusia, maka itu harus ada ucapan yang detil, ucapan yang sharih, ucapan yang jelas menunjukkan hal itu. Maka baru kita simpulkan ucapan seseorang. Jadi lazimul qaul ya, konsekuensi suatu ucapan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, kebenaran. Konsekuensi daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
yang melalui dalil Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan kebenaran yang mesti kita pegang. Tapi kalau konsekuensi ucapan daripada makhluk, itu tidak semestinya, tidak berjalan lurus, tidak secara otomatis. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika ada seorang mengatakan bahwa saya ingin makan, gitu kan? Ini ucapan manusia nih kan, saya ingin makan. Ucapan saya ingin makan ini, itu kan banyak konsekuensinya, itu tidak? Maksudnya banyak lazimul qaul, banyak iltizamnya, banyak yang bisa kita tafsirkan lah daripada. Tapi tidak bisa kita tetapkan, tidak bisa kita pastikan tafsiran tersebut konsekuensinya betul apa tidak. Jadi tidak bisa kita sebutkan saya mau makan, oh berarti Anda lapar, berani apa tidak kita? Tidak bisa. Kecuali kalau dia menyebutkan saya mau makan karena saya lapar. Baru karena. Maka karena saya lapar, itulah perbedaan antara ucapan manusia dengan ucapan Allah. Kalau ucapan Allah ketika menyebutkan dia memiliki kalam, dia berbicara, maka seluruh konsekuensinya itu benar. Mau dia sebut baru, ya, karena konsekuensi ucapan bagi Allah Subhanahu wa taala itu kan masing-masing siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala baru. Rezeki Allah kan baru. Gitu. Maka konsekuensinya adalah kebenaran. Itu dipastikan. Tapi kalau ucapan manusia, konsekuensinya tidak bisa dipastikan sebelum dia memastikan sendiri. Itu dia. Maka ada istilah lazimul qaul laisa biqaul. Ada istilahnya. Dan ini biasa dipakai di dalam akidah, bab akidah dibahas dalam at-takfir. At-takfir. Jadi pengkafiran. Apakah ini orang itu kafir apa tidak dengan ucapannya? Maka ini ada sebagian berlaku juga. Jadi konsekuensi suatu ucapan itu bukan kepastian ucapan. Bukan kepastian ucapan. Seperti tadi, saya mau makan. Ya, tidak bisa kita pastikan, kamu lapar berarti. Tidak. Mungkin saja karena dia tertarik dengan makanan tadi. Gitu kan? Bisa jadi dia karena dia diperintahkan. Bisa jadi hanya. Oleh karena itu tidak bisa dipastikan kecuali dia yang memastikan. Maka lazimul qaul, konsekuensi suatu ucapan pada manusia itu adalah bukan kepastian. Tidak bisa dipastikan. Maka sebab itulah kalau di Indonesia ya, undang-undang ITE itu kan dia bilang tidak disebut nama ya, jangan sampai sebut nama gitu kan. Kalau sebut nama kan nanti ini katanya. Jadi ada fulan-fulan yang begini korupsi, ada fulan-fulan yang begini. Mau 1000 tuduhannya gitu kan. Kalau hanya disebut sifat-sifatnya saja atau fulan atau dia tidak bisa dituntut itu. Berarti kamu maksudkan fulannya. Siapa yang sebut fulan? Padahal iya sih, gitu kan? Ya. Tapi kan ini kita berbicara lafaz. Maka tadi kita sebutkan mempelajari lafaz-lafaz seperti ini bisa untuk bersilat lidah. Dan ini biasa dipakai di ilmu mantik. Gitu. Jadi begitulah kira-kira. Ini ada pertanyaan ini. Jazakallah khair ilmunya Ustaz. Untuk dilalatu tadammun, apakah nama Al-Ghafur, apakah sebagiannya hanya sifat, artinya yang sebagian maknanya? Apakah mungkin nama yang lain sebagai tadammunnya? Jadi yang dilalatu tadammun ini kita khusus dilalatu tadammun bagi nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah ketika contoh nih Al-Ghafur, maka dilalatu tadammun itu adalah satu sifat yang dikandung oleh nama Al-Ghafur itu. Maksudnya sifat yang diambil daripada nama Al-Ghafur. Maka dilalatu tadammun bagi Al-Ghafur adalah ghufran saja, ampunan saja. Tidak bisa disebutkan sifat-sifat yang lain. Kalau kita berbicara tadammun, maka kalau menyebutkan sifat-sifat yang lain boleh, dan itu memang harus, tapi melalui pintu al-iltizam. Melalui pintu iltizam. Nah kan kita ada 3 pintu ya, mutabaqah, tadammun, dan juga
al-iltizam. Maka pertanyaannya, apakah sebagian hanya sifat, artinya sebagian maknanya? Ya. Kalau demikian, apakah hanya sifat yang diambil daripada nama Al-Ghafur saja yang merupakan sebagian maknanya? Ya. Apakah mungkin nama yang lain sebagai tadammun? Tidak mungkin. Ya. Ini kalau kita berbicara tadammun ya, berarti apakah mungkin nama yang lain sebagai tadammun? Maka jawabannya tidak mungkin. Karena kita berbicara tadammun ya. Kalau dari pintu yang lain ya silahkan. Iltizam, ya silahkan. Boleh kita katakan direct translation saja. Direct translation boleh lah. Ya boleh lah. Direct translation boleh untuk memudahkannya tadammun ya, langsung saja gitu kan. Jadi boleh. Jadi kalau yang lain ya melalui pintu yang lain. Taib, sekira sampai di sini dulu ya bahasan kita, dan insyaallah kalau ada kesempatan lagi kita ulang-ulang lagi, murojaah lagi apa yang kita dapatkan hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, akidah yang sahihah, manhaj yang sahih, dan mati di atasnya dalam keadaan Allah ridha dan juga dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.